Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Alsa Sabila dengan NIM 2248201209. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa? Emang itu judulnya? Emang itu judulnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Alsa Sabila dengan NIM 2248201209. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi bahan alam yang diampu oleh Bapak Hari Ade Saputra, MSI. Ekstraksi minyak atsiri. Definisinya yaitu senyawa beraroma khas yang mudah menguap pada suhu ruang diekstrak dari tanaman. Disebut juga minyak esensial, eteris, atau minyak menguap. Ciri-ciri utamanya yaitu berwujud cair pada suhu ruang, mudah menguap, dan memiliki aroma khas. Yang kandungan minyak atsiri pada suatu bahan tanaman pada umumnya terdiri dari campuran beberapa jenis minyak atsiri. Metodenya yaitu satu destilasi, yang kedua press, yang ketiga pelarut organik, yang keempat enfluorensi, yang kelima maserasi lemak. Dua, fraksinasi dan isolasi. Definisinya, fraksinasi berasal dari kata fraction atau bagian. Secara harfiah dapat diartikan sebagai mekanisme untuk memilah-milah atau memisah-misahkan suatu kumpulan atau kesatuan menjadi beberapa bagian, atau lebih mudahnya dapat dikatakan sebagai proses pembagian kelompok. Isolasi adalah proses pemisahan dan pemurnian suatu senyawa aktif dari campuran, hingga diperoleh dalam bentuk murni. Tujuan fraksinasi yaitu mendapatkan fraksi atau bagian tertentu dari suatu ekstrak yang merupakan fraksi. Melakukan isolasi atau pemisahan satu senyawa metabolit sekunder tunggal. Selanjutnya metodenya yaitu yang pertama ekstraksi cair. Peningkatan polaritas ketidakcampuran antar dua komponen pelarut yang digunakan. Contoh non-polar yaitu lemak atau lilin, steroid, terpenoid. Polar yaitu flavonoid glikosida, alkaloid kuartener. Semipolar yaitu kumarin, flavonoid, alkaloid. Yang kedua yaitu metode pemisahan berdasarkan perbedaan afinitas senyawa terhadap fase diam dan fase gerak. Metodenya yaitu kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, kromatografi kolom, kromatografi cair volume, kromatografi eksklusi ukuran, ekstraksi fase padat. Selanjutnya, kromatografi lapis tipis. Prinsip kerjanya memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepeluaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan dengan menggunakan lapis tipis pada lempeng kaca, logam, dan lain-lain. Fase diamnya yaitu zat padat, fase gerak cairan. Fase diam atau adsorben. Fase diam berupa serbuk halus yang berfungsi sebagai permukaan penyerap fase diam yang sering dipakai silika gel, alumina, tanah diatomae, dan selulosa. Ukuran partikelnya 0,1 sampai 40. Semakin halus partikel absorben, maka perambatan semakin lambat. Selanjutnya, pemurnian dan komputasi. Yang pertama, pemurnian. Metode untuk mendapatkan komponen bahan alam murni bebas dari komponen kimia lain yang tidak dibutuhkan. Prinsipnya yaitu pemisahan antara dua zat atau lebih yang saling bercampur. Tujuannya untuk mendapatkan suatu zat murni atau larutan yang telah dari suatu campuran atau tercemar oleh zat lain. Tingkat kemurniannya yaitu 95-100%. Metodenya yaitu yang pertama regrilatasi, yaitu proses pemurnian kembali senyawa organik padat dari bahan pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali senyawa padat yang telah dilarutkan. Selanjutnya sublimasi, yaitu proses di mana suatu senyawa mengalami konversi dari suatu padatan menjadi gas tanpa melalui fase cair, dengan cara memasukkan senyawa pada suatu sistem vakum. Yang ketiga, pemurnian dan komputasi. Komputasi bahan alam. Komputasi dapat diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Hal ini ialah apa yang disebut dengan teori komputasi, suatu subbidang dari ilmu komputer dan matematika. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.